ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang Masya Allah, di hari yang menentukan ini kita masih diberikan kesempatan bermuajahah, bersilaturahim sama Allah yang Insya Allah mulia, dan kita pun menjadi hamba-hamba yang mulia. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, dekatilah sumbernya, yaitu seperti yang tadi Bapak Gubernur sampaikan, yang Al-Quran. Ya, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Insya Allah kita pun di sini menjadi hamba-hamba yang mulia. Amin ya Rabbi. Salawat dan juga salam saat intinya kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya Insya Allah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda, Bapak Iwan Setiawan, yang alhamdulillah sudah memberikan kesempatan saya silaturahim di Masya Allah ya, di tempatnya yang mulia ini, yang tentukan ini yang tadi alhamdulillah sudah bisa dibuka juga dengan sedikit pemberian hadiah ya kepada anak-anak kita. Semoga semakin berkah untuk Masjid Al-Huda ini dan juga semua jemaahnya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana, Bapak RT 3, Bapak Dr. Andes Bagono. Alhamdulillah yang saya hormati juga Bapak Ketua RW 8 yang alhamdulillah tadi sudah berikan sambutan dan berjalan untuk kita semua, Bapak Samsul Rijal SPD. Dan yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 7, yang saya hormati juga, yang saya sayangi karena Allah, yang tadi di samping saya mungkin ya, Ketua Majelis Taklim RW 8 Haja Unis Sufiyati, dan Ketua MTKI RT 1 sampai dengan 7. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, yang saya juga tidak sebutkan karena masih belum kenal, Insya Allah ya tidak mengurangi rasa hormat saya. Izin saya dalam kesempatan ini sejatinya menasehati saya sendiri dan ingin mengingatkan saya juga, dan sama-sama kita belajar bagaimana kita untuk dipantaskan menjadi ahlul Quran. Ya, Insya Allah siapa yang mau menjadi ahlul Quran di sini? Ya. Insya Allah kita semuanya ya. Kita semua dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran dan Allah memantaskan. Ya, sebelumnya izin sekali lagi saya terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Ketua DKM undangannya, silaturahimnya. Semoga adanya saya di sini dan pertemuan ini Insya Allah pertemuan yang Allah berkahi. Dan tadi kata Pak Ketua DKM bulan lalu ya juga dengan hijrah ya. Semoga di 1448 ini hijrah kita semakin baik, semakin berkualitas di mata Allah dengan mencoba untuk berikhtiar menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, izin untuk saya sampaikan sedikit siapakah ahlul Quran. Ahlul Quran itu di dalam hadis sahih ya, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dan juga An-Nasai. Tadi katanya ada beberapa pertanyaan ya. Dan ini jadi pertanyaan yang bisa dijawab semuanya ya. Saya bacakan artinya. Siapakah ahlul Quran? Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga, kekasih dan orang pilihan dari kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia adalah ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu adalah keluarga Allah yang ada di surga nanti, yang Allah khususkan. Ya mungkin di sini bapak-bapak, ibu sudah ada yang tahu ya, dalam hadis ada disebutkan ahlul Quran, ahlullah wa khosatu.
Coba saya ulang. Ketika saya sebutkan ahlul Quran, semuanya jawab ahlullah wa khasaltu. Semoga Allah ijabah kita menjadi ahlul Quran dan keluarga Allah yang Allah khususkan di surganya nanti. Ahlul Quran. Yang mana suaranya? Ya baik. Ahlul Quran, ahlullah wa khasaltu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bapak dan ibu ya, semuanya anak-anak, ketika kita saat ini merasa nih, di antara kita mungkin ada yang menjadi keluarganya bapak wali kota, kita senang gak tuh? Senang banget ya. Jadi saudara bapak wali kota ini kita senang, apalagi jadi keluarganya Allah. Gak usah minta apa-apa, belum kita sebutkan sudah alokasinya terbaik yang mungkin kita nggak kepikiran itu yang bakalan sangat kita sukai, yang bakalan membuat kita sampai nggak bisa kata-kata. Apalagi nanti Allah jadikan kita itu buat Allah di surga. Jadi kurang lebih seperti itu. Siapa Ahlul Quran, bahwa Ahlul Quran itu adalah kalangan manusia yang Allah jadikan keluarganya di dunia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya sedikit bocoran lagi mungkin ya nanti untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan karena pengen dapat hadiah tetapi menjadi ilmu tadi ya, berkah untuk kita ketika kita mendapatkan kajian. Bukan hanya dunianya yang kita inginkan, dunia mah nggak ada apa-apanya, tapi keberkahan dari majlis ini yang sudah kita ikhtiarkan. Di samping yang lainnya ini adalah waktu-waktu yang bikin kita AC enak di dalam rumah, pasang AC, kita sekitar HP dan lainnya ya. Tapi Allah mudahkan kita di sini. Ini juga adalah bagian dari Ahlul Quran. Ini adalah hamba-hamba Allah yang gak semuanya Allah mudahkan sampai ke tempat yang mulia ini. Semoga kita menjadi hamba yang mulia. Karena di dalamnya tadi alhamdulillah sudah dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, di dalam surat Al-Qamar surat yang 54 Allah sebutkan 4 kali ayat yang menjelaskan bahwa Allah mudahkan untuk kita belajar, menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran. Di ayat 17, 22, 32 dan 40. Boleh dicek ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya, yang isinya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, yang artinya sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil dari pelajarannya? 4 kali Allah janjikan itu untuk kita. Ya, jadi bukan sesuatu yang kebetulan, banyak sekali hikmahnya. Dan semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah Allah memudahkan kita untuk siapapun yang mau belajar, membaca hingga menghafalkannya. Istiqomah lillah, sehingga bonusnya tadi menjadi apa? Ahlul Quran, ahlullah wa khasaltu. Ya, boleh nanti kita selalu jawabkan ini di dalam doa kita setiap ada sholat ya. Semoga Allah pantaskan kita menjadi Al-Quran, keluarga Allah yang ada di muka bumi. Jadi Masya Allah ya, spesial banget ketika kita sudah dipantaskan menjadi Al-Quran. Kita nggak bakalan yang namanya gelisah, yang namanya galau. Kalau bahasa Gen Z apa tuh? Kalau apa tuh? Galau apa kalau bahasa Gen Z-nya? Ya, Gen Z silahkan. Soalnya kan dari masa-masa tuh bahasa tuh lain-lain ya, beda-beda ya. Mungkin bahasa kita yang manusia zaman apa ya? Kita dalam bagian apa ya? Sekarang ngomong
Saya mau mengikuti. Jadi kalau yang namanya Al-Quran tidak ada rasa untuk yang sedih berlebihan. Karena dunia itu tidak ada yang abadi. Ketika sedih jangan sedih-sedih banget. Ketika senang juga nggak usah senang-senang banget. Ya. Jadi ketika kita sedih kita yakin ini juga akan selamanya. Kita lihat malam itu ketika tengah malam sangat pekat kalau memang ada cahaya, dan tidak akan menjadi siang pagi kalau belum ada malam yang sangat pekat, yang sangat gelap gulita. Jadi kesedihan juga akan berlalu, kesulitan juga akan berlalu. Jadi nggak usah kita risau. Ya kurang lebih ketika kita memahami Al-Quran seperti itu. Ya jadi ketika kita menjadi Al-Quran, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Ya saya lanjut. Apa saja sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Siapa saja? Kriterianya seperti apa aja? Yang pertama, dia selalu membaca. Apa yang kita kenal dengan tilawah Al-Quran. Dia selalu membaca, pokoknya tidak ditampa. Insya Allah di sini semuanya sudah menjadi ini ya, apa namanya, good deed, one day one juice. Sudah ada belum? Kalau belum ada nanti setelah ini bisa buat ya. Ya sudah ada, masya Allah. Semoga istiqomah. Jadi tiada hari tanpa Al-Quran itu adalah nafas kita. Jangan sampai kita itu secara zahirnya kita butuh makan. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak butuh makan nggak? Makanan itu kan hanya untuk jasmani kita aja. Tapi rupiahnya buat apa kalau masih sehat? Makanannya dari apa? Al-Quran. Banyak sekali manfaatnya. Tapi kita tidak bahas di sini. Yang saya mau tekankan, siapa saja si Al-Quran itu. Tadi yang pertama adalah yang selalu tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran sampai akhir hayatnya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sempit, lapang dan lainnya, tiada hari tanpa Al-Quran. Dan ketika dia sudah mendapatkan Al-Quran di dalam dadanya, Al-Quran itu adalah warisan. Nanti kita lihat di surat Fatir ya. Ketika Al-Quran itu sudah Allah perkenankan masuk dalam dada-dada kita, tadi yang namanya sedih nggak bakal sedih banget. Apalagi selalu dibacakan Al-Quran dalam keadaan apapun. Sakit baca Quran, ya, ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah juga baca Quran. Karena bagi Allah itu mudah banget menjauhkan hambanya dengan Allah. Allah jangan suka, Allah kasih itu kesenangan. Sehingga banyak sekali di luar sana ya, dia mendapatkan banyak secara jodohnya, materi dan lainnya, tapi dia lupa kepada sumber keberkahan dan kemuliaan itu Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, siapa saja Al-Quran? Ahli kaji, yaitu dia selalu mengkaji, mentadaburi. Ya, mungkin di sini semuanya sudah hafal ya hadisnya. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kalian, ya, siapa yang ingin menjadi baik di mata Allah, sebaik-baiknya manusia. Siapa yang ingin menjadi baik di mata Allah? Kita semua insya Allah. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dulu, mengkaji isi Al-Quran itu apa. Setelah itu mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau belum bisa atau belum sudah bisa, tetap belajar. Bukan belajar itu mulai dari kandungan sampai liang lahat. Jadi tidak ada kata pensiun untuk membaca dan belajar Al-Quran. Yaitu semuanya pilihan ya. Jika kita ingin menjadi baik mata Allah, kita coba terapkan itu. Kalau memang sekiranya kita belum pede banget untuk mempunyai murid atau apapun itu terbinaan, nggak apa-apa, kita kan sempat sini ya, itu sudah punya anak ya. Kita amalkan apa yang kita dapatkan kepada anak kita, pada keluarga kita, supaya mendapatkan tadi kemuliaan itu. Yang terbaik di mata Allah, yang selalu belajar dan membaca
Al-Quran. Belajar itu banyak ya, bisa meditasinya dan mentadabburinya. Saya yakin di sini semuanya sudah puluhan kali bahkan ratusan kali mungkin menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan sampai Al-Fatihah aja belum tahu isinya apa, artinya apa. Insya Allah di sini semuanya sudah bisa ya Al-Fatihah. Siapa yang belum hafal Al-Fatihah? Anak-anak semuanya sudah hafal ya. Nanti mungkin masuk ke sesi pertanyaan. Siapa yang hafal Al-Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin? Nanti itu bocoran lagi ya. Dihafalkan Al-Fatihah basmalahnya sama ayat ketiga. Minimal Al-Fatihah itu kita hafal ketika membacanya di dalam sholat 17 kali minimal, karena di dalam keseharian kita, sholat kita selalu kita ulang-ulang Al-Fatihah itu. Jangan sampai surat yang dari kita kecil itu belum bisa baca Quran kita udah hafal, namun sampai yang saya sudah alhamdulillah sudah banyak juga usianya belum hafal artinya. Lalu sholat kita selama ini kayak gimana? Lanjut selanjutnya ya, ketiga jenis Al-Quran yaitu tahfiz. Hafiz ya. Ya mungkin kalau kita kenal ya untuk hafiz, hafizun untuk yang wanitanya, yang hafiznya untuk yang ikhwannya. Anak-anak sudah ada yang hafal 30? Ibu-ibu 30 juz ibu ya? Amin. Bapak-bapak Insya Allah sudah hafal ya. Semuanya harus punya cita-cita ya. Apalagi kemarin kan udah juga 5 Muhammad tahun Hijriah. Dan kita berbuat lagi dengan kita berusaha untuk mendekati kemuliaan keberkahan melalui Al-Quran di momen Hijriah ini. Sekarang tanggal berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Tanggal? Iya betul 26. Tapi untuk tahun Hijriahnya sekarang tanggal 11 bulan Syawal tahun 14 berarti sudah masuk ke bulan sudah berlalu bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya cita-cita aja mau hijrah, mau lebih baik, udah bulan ini masih biasa-biasa aja. Sholatnya masih hanya sekedar, mohon maaf, hanya di luar gerakan aja. Ngajinya kalau lagi ketemu Ramadan aja. Insya Allah di sini enggak ya. Tapi katanya kata Gus aja tuh Ibu Haji di sini juga penting kok pengajiannya. Apalagi ini Masya Allah ada di RT ya Pak. Masya Allah Pak masjidnya. Insya Allah semoga kita tilawahnya bukan hanya di masjid aja, tapi di rumah juga kita ikut. Jangan sampai rumah kita berbeda kuburan ya. Selalu setiap hari kita lantunkan ayat suci Al-Quran. Ya tadi yang ketiga apa? Tahfiz atau hafizun. Ya. Mungkin secara mohon maaf ya kita menyebutnya tahfiz. Hafiz itu kan menjaga. Kita menjaga Al-Quran. Tetapi sejatinya ketika kita sudah berusaha untuk menjaga Al-Quran, Al-Quranlah yang akan menjaga kita. Bagaimana Al-Quran bisa jaga kita? Semua aktivitas kita selalu terkoneksi sama Allah yang menurunkan Al-Quran. Contohnya di sini mungkin ada yang pebisnis ya. Ibu-ibu juga sekarang juga pebisnis ya, bisnis online. Di rumah juga tuh duit banyak aja biasanya ya, kalau tangannya aktif. Anak-anak apalagi anak-anak ya, yang bisnis kan nih. Bisnis suka yang bisnis. Ada teman-teman saya dia bisnis jualan game. Itu hasilnya puluhan juta. Jadi masih sekolah sudah punya uang banyak. Ya. Kalau memang HP-nya nanti kita pegang HP ini. HP-nya digunakan untuk ya baik-baik itu bisa menghasilkan. Ya masuk lagi ke temanya. Ketika Allah sudah menjaga kita melalui Al-Quran itu dengan ikhtiar kita selalu menjaganya, Allah akan selalu membatasi
bisnis atau menjual atau apapun, ketika satu kesempatan ada kesempatan untuk berbuat curang, nakal dan lainnya, kita ingat tuh di surat apa? Ini ayatnya pemulihan banget di 30. Antak pemimpin. Siapa yang hafal pemimpin nanti bisa jadikan kuis tuh kali-kali ayat. Ya, yang pertamanya Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah orang yang curang. Makanya ketika kita sudah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, Al-Quran itu akan menjaga kita. Jadi gak mau kita tuh yang namanya curang. Mungkin mohon maaf ya, ada yang jualan timbangannya, ada yang dinakalin, ya gak ada yang kayak gitu. Lalu untuk kita nih, ibu-ibu, mana ibu-ibu ya? Banyak ya alhamdulillah. Ibu-ibu itu kan Masya Allah ya, dikasih keberkahan sama Allah, sehari semalam itu mendapatkan 20 kata lebih, 24 jam. Sama bapak-bapak itu cuma 7.000, kita 20 lebih, bahkan sampai 22.000. Jadi jangan sampai yang sudah Allah berikan itu 22.000 kata itu harus keluar selama 24 jam, itu sia-sia. Ya ketika kita sudah mencoba untuk menghafalkan Quran, dan Quran pun insya Allah itu sudah berhasil menjaga kita dengan izin Allah, maka ucapan yang keluar dari kita pasti adalah ucapan yang baik. Kalau di surat Al-Ahzab ayat 33 ya, maaf ayat 70-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Jadi ketika dia berbicara selalu untuk kebenaran, untuk kebaikan. Jadi kalau yang gak bermanfaat gak bakalan keluar mulutnya, gak bakalan keluar kata-katanya. Kalaupun memang masih kurang, dia pasti merasa, wah berarti tilawahannya belum sempurna, berarti murojaahnya belum selesai, berarti ziadahnya untuk menghafal Quran belum selesai. Jadi ketika memang kita sudah mempraktikkan ini, Allah izinkan kita mendapatkan lisan yang baik, lisan yang benar, lisan yang jujur, kebaikan semuanya, kata-kata kita akan dipelihara oleh Allah. Jadi terbukti bukannya kita menjagain Quran, tapi Quran betul-betul menjagain kita atas izin Allah. Itu contoh-contohnya, mungkin saya sedikit saja contohnya. Lalu saya masuk ke keistimewaan Ahlul Quran. Siapa yang di sini sudah tahu salah satunya untuk Ahlul Quran itu akan mendapatkan apa? Syafaat, dia betul. Lagi surga, insyaallah kita bahas. Ada waktu cukup ya? Ya, saya lanjut saja ya. Di dalam hadis riwayat Hakim dan Sahih disahihkan oleh ulama dan Sahihul Targhib ya, yang artinya siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota pada orang tuanya di hari kiamat. Dan dari cahaya, mahkotanya itu sangat terang benderang dari cahayanya melebihi matahari. Matahari yang kita lihat di dunia itu matahari yang kecil, karena masih banyak matahari yang sangat besar yang tidak dijangkau sama kita. Dan Allah janjikan untuk menghafal Quran, untuk Ahlul Quran itu akan Allah berikan mahkota yang cahayanya seperti itu untuk orang tuanya. Makanya kalau memang di sini bapak ibu yang punya anak di pesantren atau lembaga yang suatu ketika dia melaksanakan menyelenggarakan wisuda Quran, itu kan ada simbolis orang tuanya dipakaikan mahkota ya. Di dunia aja kayaknya Masya Allah ya, saya pribadi aja kalaupun ada anak siapapun yang di wisuda itu ikut, Masya Allah ya, bahagia banget. Di dunia aja sudah bahagia ketika dipanggil si fulan, misalnya ibu fulan silakan
Bu Haji siapa tadi? Bu Haji Fulana. Silakan kesini karena anakmu akan mempersembahkan mahkota kemuliaan. Itu nanti yang manggil malaikat. Allah yang berkenan memberikan mahkota itu untuk kita semua. Semoga kita dikaruniakan anak-anak yang soleh, solihah, dan kita menjadi anak yang soleh dan solihah buat orang tua kita. Sehingga kita nggak hanya minta, tapi juga ikhtiar. Kan di sini kan temanya ikhtiar untuk menjadi ahlul Quran. Istimewanya Masya Allah ya. Saya lanjut ya di hadis itu. Dan kedua orang tuanya akan diberikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai oleh dunia. Lalu kedua orang tua itu berkata, mengapa kami dipakaikan pakaian ini ya Allah? Yang dijawab, karena anak kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, selalu belajar membacanya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya, saya langsung sapu ya di surat Fatir surat 35 ayat 33 yang artinya mereka mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mungkin untuk bapak-bapak ya, secara ajaran Islam kita mohon maaf ya kalau saya salah. Bapak-bapak kan gak boleh pakai sutra ya ketika di dunia. Namun di surga itu sudah Allah siapkan sutra yang sangat indah untuk bapak-bapak yang sudah mendidik anaknya menghafalkan Quran, belajar Quran, yang sudah bersabar pada saat di dunia untuk bersama Al-Quran. Di sana itu sebelum masuk ke dalam surga, Allah bilang memerintahkan kepada mereka, tahan dulu orang tua itu, bahasa kita dandani dulu mereka. Dikasih gelang-gelang, tadi kan di dalam surat Fatir ayat 33, lalu Allah kasih perhiasan yang lainnya dan dipakaikan jubah kemuliaan. Jadi Masya Allah, semoga kita juga gak hanya mengharapkan anak kita menjadi ahlul Quran, tapi kita pun sama. Ya ketika tadi Bu Haji bilang kalau udah tua kayaknya susah yang menghafal. Insya Allah enggak. Tadi kan di surat Al-Qamar ya, 4 kali Allah janjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah muliakan untuk semuanya mau belajar. Sekarang mau nggak kita belajar, itu pertanyaan. Mau nggak kita menghafal? Mau nggak kita mengamalkannya? Ya, insya Allah ya. Insya Allah kan sudah 14 kata. Ya, kemarin kan udah buka dengan momen ini ya. Insya Allah. Ya, lanjut ya. Tadi kan di ayat 33-nya. Lalu ayat di Fatirnya juga, mohon maaf ini salah. Yang Fatir surat Arad ya. Surat Arad ayat 24 masih sama kurang lebih penjelasannya. Yaitu di surga Aden mereka masuk bersama dengan orang yang soleh. Jadi Ahlul Quran itu keistimewaannya mereka boleh masuk ngajak siapa? Nenek moyangnya. Saya nggak bacakan suratnya ya, khawatir misalnya kita masih dipakai untuk salat asar atau ulama. Jadi mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang yang soleh, mulai di nenek moyang. Siapa di sini punya nenek moyang? Punya semua ya. Ketika Allah izinkan kita menjadi ahlul Quran, Allah izinkan kita masuk dalam surga, boleh kita mengajak nenek moyang kita. Bukan hanya nenek moyang kita, pastinya pasangan kita di dunia sama kita ajak. Di sini kan semua sudah punya pasangan yang bapak-bapak yang cukup dari anak-anak ya. Di dunia aja kan kita pengennya sama-sama. Surga itu kan gak bakalan indah kalau nggak ada orang tua kita, kalau nggak ada suami kita, kalau nggak ada anak kita. Kita usaha untuk menjadi ahlul Quran. Di dunia aja kita pengen sama-sama, apalagi di surga. Surga itu kan luas banget. Jangan sampai surga yang luas itu gak ada orang tua kita, gak ada suami kita, gak ada anak kita. Jadi usaha, kita selalu berusaha, kita berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi ahlul Quran. Kita berikan persembahan terbaik untuk orang yang kita sayangi.
Jadi mohon maaf kalau saya bicara keluarga ya, kita semua bisa rasain ya Bu ya. Anak-anak ya, kalian semua punya anak, punya orang tua. Saat ini kita belum bisa kasih apa-apa. Sedang membahagiakan, membanggakan orang tua kita. Kita belum menjadi istri yang terbaik, belum bisa menjadi anak yang terbaik. Insya Allah kita menjadi yang terbaik. Tinggal kita bisa mempersembahkan Al-Quran pada saat dibaca nanti. Allah izinkan kita naik, baca dan naiklah, Allah silakan di dalam hadisnya. Ketika kita mendapatkan banyak hafalan Quran yang selalu kita ulang-ulang, Allah ridha dengan ikhtiar kita. Allah persilahkan kita naik ke taman surga yang Allah izinkan. Baca dan naiklah sampai ke surga yang paling atas. Dan Allah bilang di situ, bukan hanya kita, tetapi nenek moyang kita, pasangan kita, sampai anak cucunya. Malaikat semua membuka pintu, mempersilahkan kita, menyambut kita. Mungkin kita suka melihat tayangan di televisi atau lainnya ketika ada pejabat yang akan datang. Itu kan semua disambutkan dengan Kopassus dan lainnya. Kayaknya Masya Allah yang dihormati banget. Di surga nanti Ahlul Quran itu sangat dihormati. Sampai di dalam ayat 24-nya, di dalam ayat 24 di surat Al-Baqarah surat 13 ya, yang bunyinya Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Artinya malaikat itu menyambut kita dan mengucapkan selamat sejahtera atasmu atas kesabaranmu. Karena menghafal Quran, baca Quran itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bakalan dapat. Jangankan 30 juz ya, juz 30 juga udah dapat belum? Ya, karena Masya Allah ya, ini jihadin kita untuk bisa masuk ke dalam golongan Ahlul Quran. Mudah ya? Mudah ya? Insya Allah mudah. Kalau kan tidak sedikit rasakan kita. Ya jangan bilang kamu sulit, apalagi usia kita udah banyak. Di Gaza, siapa yang tahu Gaza? Semua tahu ya. Bukan Gaza tetangga saya juga ada namanya Gaza. Tapi Gaza di Palestina ya. Ya di sana tuh kan nggak aman, nggak kayak kita. Saya punya teman almarhum pada saat beliau ke Gaza, ditanya sama akhwat di sana, Ustazah, nanti sudah berapa hafalannya? 15 juz. Dia kaget. 15 juz. Bukankah di Indonesia itu negara yang aman? Kenapa sudah bahasanya sudah setua ini baru 15 juz? Sedangkan di Gaza anak-anak itu sudah banyak yang selesai 30 juz. Bahkan bukan hanya 30 juz tapi hafal hadis, ribuan hadis. Jadi sampai bertanya seperti itu. Indonesia kan negara yang aman, nggak ada bom, ngaji di mana-mana boleh, ya banyak kemampuan juga, banyak pesantren juga. Pertanyaan beliau sederhana, kok ustaznya baru 15 juz? Kami saja di sini yang selama ini berjihad, alhamdulillah. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita ya, untuk kita bisa Bismillah berusaha untuk menjadi Ahlul Quran. Jadi di sana sudah puluhan tahun ya, sudah dari 1948 Gaza itu, Palestina itu diserang oleh Israel. Jadi sudah sekian lama sampai saat ini, tapi alhamdulillah atas izin Allah, tolong Allah, Gaza itu tidak pernah punah. Palestina masih ada. Itu salah satunya adalah keberkahan Al-Quran. Insyaallah atas izin Allah, janji Allah nanti Palestina akan menang. Ya, kita lanjut ya. Lalu apa saja yang kita siapkan untuk menjadi Ahlul Quran? Tadi ya masuk tema ikhtiar untuk menjadi Ahlul Quran. Yang pertama apa?
Hadis yang pertama apa ibu-ibu? Ayo hadis yang pertama apa? Inama amal dunia. Jadi apapun itu kita lihat kan karena Allah. Niatnya dulu kita luruskan ya. Jangan kita ingin menjadi ingin belajar Quran, ingin menghafal Quran karena pengen dipanggil Al-Quran, karena pengen dipanggil Hafizul, karena pengen dipanggil Hafiz. Ganti aja namanya jadi Hafiz ya. Kamu mau gak jadi Hafiz namanya? Kalau sama orang itu nanti jadi Hafiz. Tapi bukan itu tujuan kita ya. Tujuan kita memang karena Allah lillah. Sehingga Allah masukkan kita tadi ke dalam golongan Ahlul Quran. Jadi kembali lagi, Ahlul Quran itu bukan hanya yang selesai 30 juz. Kalau memang dia bisa selesai, alhamdulillah. Tapi tadi yang pertama kan, dia selalu membaca Al-Quran pagi, siang, dan malam. Suka tuh kita baca doanya. Allahumma arhamna bil Quran. Dan selanjutnya, sekarang ada artinya kan? Allah karuniakan kami rezeki untuk bisa membaca Al-Quran pagi, siang, dan malam. Karena Al-Quran itu rezeki sebetulnya untuk kita. Jangan sampai kita yang Muslim, kok kita nggak tahu sebetulnya itu adalah Al-Quran. Karena banyak di luar sana yang hafal Quran, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Bahkan ada di salah satu negara itu dosen di salah satu universitas itu banyak yang hafal Quran, tapi dia non Muslim karena tidak dikasih hidayah sama Allah. Dia hanya ingin tahu Al-Quran itu apa, isinya apa. Tadi yang kita lihatkan itu karena Allah, bukan karena ini dipanggil Al-Quran, karena bukan ini dipanggil Hafiz atau Hafizul. Yang kedua, bagaimanakah ikhtiar kita menjadi Ahlul Quran? Menyiapkan waktu. Ya. Jadi jangan pernah kita menunggu waktu luang untuk membaca dan belajar Al-Quran, tetapi luangkan waktu kita untuk belajar membaca Al-Quran. Banyak ya, jangan tunggu waktu luang. Ada kalau waktu luang, ada waktu luangnya. Nggak ada kan, sibuk ya? Sibuk banget. Mana-mana semua tuh bawa HP, arah kita dari ya anak-anak itu udah hebat-hebatnya anak-anak zaman sekarang nih. Saking sibuknya Al-Quran itu sampai lupa. Siapa yang tahu Al-Quran itu ada berapa juz? Juz. Ini benar tadi pertanyaannya bisa semua. Saya izin dulu ya Bapak Ibu. Ada berapa juz? 30. Ada berapa surat? 100. Ada berapa ayat? Ya? Alhamdulillah. Kayaknya langsung bisa dapat hadiah nih Pak. Iya, alhamdulillah ya. Dan tadi semuanya bisa didengar ya. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6.236 ayat. Boleh jadi tanda sandi yang suka megang HP berarti. Jadi saya juga nggak tahu tuh. Waktu SD pun saya sama dapetnya berapa ayat, 6666. Nggak tahu itu sebenarnya dari mana. Ya, makanya kita memang tiba-tiba untuk terus belajar dan belajarnya kita ini sebenarnya dari mana, riwayatnya dari siapa. Ya jangan mohon maaf ya, katanya siapa? Nggak tahu, ya kayak gitu. Insya Allah kita tidak seperti ini ya. Yang lanjut tadi siapkan waktu untuk Al-Quran. Salah satunya belajar tahsin. Di sini sudah ada belum kalimat tahsinnya? Alhamdulillah. Jawabannya
Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya nanti bisa diperbaiki kalau ada kesalahan saya, Bu ya. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan kalau mau sudah ada nasinya. Untuk ibu-ibu ya, karena kita adalah seluruhan. Kita berpertama dengan kita. Kalau kita yang bisa baca Al-Quran, kita di mana kita baca Al-Quran. Saya punya tetangga, Bu. Alhamdulillah kan di rumah kan kalau kasih kesempatan mana ada Al-Quran di rumah saya ya. Sudah kurang lebih 8 tahun rumah saya. Jadi ibunya lulusan pesantren. Hafalannya saya nggak tahu, yang jelas saya sempat dengar begini, bahkan ibunya dibawa sama saya. Ayo mama, kamu hafalkan juz 1. Jangan sudah hafal kamu belum? Dibalikin. Ibu juga belum hafal, masa aku aja disuruh hafalin? Kan dia enak digituin ya. Coba kita kalau digituin gimana, Bu? Biasanya kan kalau ibu ya orang tua yang maunya benar aja ya. Tapi kita jadi teladan dulu. Kita sama-sama berjuang. Ya. Kita ingin mendapatkan mahkota baju kemuliaan dari anak kita. Kita juga sama. Kita juga ingin menghadiahkan mahkota dan baju kemuliaan untuk orang tua kita. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan. Ya. Semoga yang Allah firmankan tadi, kalau betul-betul kabulkan untuk kita semuanya, anak, cucu, nenek moyang, pasangan kita semuanya masuk bergandengan tangan untuk masuk dalam surganya Allah. Nah, lanjut ya. Jadi yang kedua apa tadi? Luangkan waktu atau siapkan waktu untuk Al-Quran. Yang ketiga, sabar dan istiqomah. Istiqomah mudah atau enggak ya? Susah. Ya, jadi kalau istiqomah memang Masya Allah ya, butuh perjuangan. Kalau yang lainnya apa? Istirahat ya. Istirahat juga kalau mana? Nggak betah. Saya mah nggak betah pulang balik rumah. Jadi alhamdulillah diizinkan juga sama pasar suami saya ya. Saya mengabdi ya untuk alhamdulillah memberikan ada ibu, anak-anak. Saya menemani mereka belajar Quran, sharing dan lain-lainnya. Dan bahkan di sedikit cerita ya, kita kan semuanya kan mempunyai drama masing-masing di rumah tangga. Ya namanya statusnya manusia itu nggak ada yang nggak ada. Tapi kita yakinkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya dalam artinya kita ini di dunia ini dihidupkan, dimatikan, jadi dimatikan, dihidupkan sampai dimatikan. Sesungguhnya untuk apa sih? Allah itu ingin melihat kita siapa sih yang paling baik dari kita amalannya. Jadi jangan dikit-dikit ketika kita ada masalah, bagi Quran, mau di Quran, kita aja dengar tenang, makanya supaya kita tenang, ya, supaya kita sadar dan lain-lainnya, kita kembali ke Quran. Ya, tadi saya bilang, saya ada memegang beberapa halaknya ibu, anak-anak, dan mereka itu ada jam tambahan. Jadi saya mencoba, ya tadi ya mereka semua mempunyai drama masing-masing, kita juga sama. Mereka itu semuanya manusia, Allah sudah kasih ujian. Mereka minta waktunya, Bu, boleh gak nambah jam? 1 jam bersama saya. Kalau saya tulis. Jadi memang temanya 1 jam bersama Bu Lia. Tetapi pada prakteknya bukan 1 jam, 5 jam. Mereka itu kalau udah ngomong, Masya Allah ya, ini bukan 22.000 kata terus habis. Ya udah saya sebenarnya aja. Masya Allah. Tapi semoga menjadi ladang pahala buat saya dan semuanya. Ya mungkin secara psikologis ketika kita mempunyai masalah, kita ngomong itu mungkin nggak menyelesaikan, tapi secara psikologis kita terbantu. 30% kita akan tenang. Apalagi kalau kita ngomongnya memang sama orang yang tepat. Ya, jadi apa yang diomongin sama saudara kita aja. Kalau kita bisa mencarikan solusi, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin kita bisa sedikit menghidupnya. Seperti
ya kurang lebih. Jadi jangan pernah kita lelah untuk bersama Al-Quran. Bahkan salah satu sahabat Utsman bin Affan, ya beliau berpesan, apabila hati kalian bersih, sejatinya kalian tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Anak-anak kalau baca buku pelajaran bosan atau enggak? Bosan enggak? Ibu-ibu kalau baca novel atau majalah bosan enggak? Jawab aja, bu, bosan enggak? Yang penting namanya buku, yang namanya novel atau majalah sejenisnya, ketika sudah dibaca 2 kali, 3 kali, pastinya bosan. Apalagi saya, kelebihan saya malas membaca. Cukup tahu aja mesinnya sampai di dalam, itu kelebihan saya, Masya Allah. Ya, jadi ketika kita membaca buku apapun itu bosan, tapi namanya baca Quran nggak pernah bosan. Ketika kita sudah dikasih hidayah, kenikmatan, itu Masya Allah ya. Kalau memang kita mau milih, nggak mau ngapa-ngapain, namanya Al-Quran aja, itu kayaknya Masya Allah enak banget. Tapi kan ada yang jawab, iya itu enak baca segala macam. Itu kan pilihan, itu kan pilihan. Jangan bilang enaknya aja. Semua mohon maaf ya, ketika dia ada kerjaan, ketika dia nggak punya anak, kalau dia dihadapkan seperti itu, kamu mau senang-senang atau baca Quran? Pasti punya senang-senang aja. Kurang lebihnya seperti itu pada umumnya. Tapi insya Allah juga yang di sini, kalau sini kan Al-Quran ya. Jadi insya Allah tidak akan pernah lelah ketika bersama Al-Quran. Jadi sudah yang beberapa ya yang nyatet ya. Kalian masih menunggu ada 9 ya Pak Iman. Kalau nggak ada yang bisa jawab nanti saya bawa pulang. Lanjut ya. Bertanya boleh kan nanti? Boleh. Nanti mungkin yang bertanya boleh ya. Jadi masuk ke dapat yang hadiahnya. Yang selanjutnya yang keempat ya, memahami maknanya dan isinya. Tadi ya, yang sudah saya buka di atas. Jadi jangan hanya membaca sampai di pengetahuan aja, bagusnya di lisan aja. Tapi kita juga paham isinya. Maunya Allah itu ke kita kayak gimana sih? Al-Quran itu kan sangat komplit ya. Sudah lengkap banget. Dari kita mulai bangun tidur, mau tidur lagi, dari mulai kita bermuamalah, kita bertransaksi, kita berpolitik, apapun itu semuanya ada di Quran. Ya, jadi kita harus memahami isinya. Tadi Bang Yono ya, saya sampaikan, jangan sampai kita tersesat. Karena memang itu pesan baginda Rasulullah. Ketika kita ingin selamat, pegang 2 ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis yang mana? Yang sahih tentunya. Ya, saya singkat saja. Yang kelima, mempunyai komunitas Al-Quran. Ya, tadi alhamdulillah di sini sudah dikasih, dilanjutkan. Kalau yang belum silakan disegerakan. Yang tadi seperti kalau kita baca ya, untuk segera menyambut ya keberkahan dan ampunan dari Allah. Kalau sekarang aman lagi, memang ada yang jamin usia kita 5 menit ke depan masih hidup atau enggak. Memang ada yang jamin kalau kita cita-cita besok aja bulan depan 5 hari itu belum tentu kita masih hidup. 5 jam ke depan aja juga belum tentu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Bismillah kita niatkan. Yang keenam, amalkan dalam keseharian kita. Tadi mungkin ya seperti Al-Tawfiqin kita sudah bisa tuh membacanya. Tadi juga alhamdulillah sudah bagus. Kita lihat maksudnya Allah itu apa sih dengan ayat ini supaya kita kayak gimana. Dan lisan-lisan kita ketika sudah belajar Al-Quran yang biasa yang kita semua kayak gimana sih maksudnya Allah tuh menurunin Al-Quran ke kita. Itu kan sebenarnya kita harus tahu supaya kita masuk dalam golongan Ahlul Quran. Sekali lagi Al-Quran itu bukan hanya yang membacanya aja, bukan hanya hafal 30 juz,
tapi tadi dia istiqomah. Jadi yang paling tingginya adalah bisa mengamalkan dalam kesehariannya. Yang selanjutnya mencari motivasi. Ya, tadi ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak mungkin motivasi untuk menghafal Quran atau belajar Quran untuk menjaga Al-Quran apa? Itu silakan, karena beda-beda. Ya mungkin di sini semuanya kenal ya dengan Ustaz Ali Hidayat. Kalau beliau kan motivasinya dengan ayahnya, karena cerita beliau pada saat ayahnya mengadakan pesantren, belum lama beliau dipanggil lagi syukuran dan ayah sudah meninggal. Ada juga jadi dia betul-betul berazam ingin menghafalkan Quran dan semua pahalanya dia membaca dan menghafal itu untuk almarhum ayahnya. Insyaallah ya sekarang kita lihat. Dan di Tahfiz RCTI kan beberapa tahun yang lalu ada Ananda Kamil yang saat ini dia sudah remaja yang dijuluki dengan Google Quran. Ya Masya Allah. Beliau juga bukan anak yang mungkin secara ekonominya tidak baik-baik saja, tapi Masya Allah dia motivasinya dari dia sendiri. Itu anak sekecil itu ingin lebih baik lagi secara ekonomi, secara pengakuan yang lainnya di masyarakat, dan ingin membahagiakan orang tuanya juga. Itu motivasinya datang dari dia sendiri, makanya aku harus berubah. Dan Masya Allah kan dia hafal Quran dalam waktu 6,5 bulan. Kita 6,5 bulan hafal Al-Duha, hafal ya. Kita 6,5 bulan hafal gak Al-Mulk? Kita jadi muluk-muluk lagi. Insya Allah hafal ya Bu. Al-Mulk kan sebelum kita baca sebelum tidur ya. Ya kalau belum hafal kita baca aja. Karena itu akan menjadi salah satu syafaat ketika di alam barzah pada saat ada lagi yang menolong kita. Al-Quran, Al-Mulk itu akan datang menggerak kita pada saat mungkin ya malaikat itu akan memuji kita dengan semua dosa kita ketika di dunia. Al-Mulk akan datang. Demikian pula surat yang lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir apa? Mujahadah atau bersungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, malah sholat ya. Kalau hanya berkeluar-keluar, nggak ada yang bisa. Manjada, wajada, mansabata, nabata. Ya, siapa bersungguh-sungguh dia akan apa? Berhasil. Mansabata nabata, barang siapa bersungguh-sungguh, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan tumbuh ya. Tadi kita belum mulai nih, tapi mulainya kan kita istiqomah, akan tumbuh. Ya seperti pohon ketika kita nanam, lalu kita kasih pupuk, kita sirami, dia akan tumbuh kan. Jadi sekarang Al-Quran juga kayak gitu. Kita tanam dengan baik, niat karena Allah, kita pelajari kasihnya, kita tumbuhkan kecintaannya, niatnya semuanya. Dan insya Allah dia akan tumbuh. Allah akan berikan itu pada kita sebagai hidayah dan penyelamat kita. Ya, saya sedikit menjelaskan untuk surat Fatir ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak silakan dibuka karena waktu sudah semakin menjelang salat asar ya. Di surat Fatir ayat 32 Allah berfirman yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran itu adalah warisan dari Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak dipilih ya. Jadi di dunia aja kita nggak enak kalau nggak dapat warisan ya. Bisa yang lain tetangga kita, siapapun itu dapat warisan ya kita semua mau ngapain? Kita pengen nggak? Pengen ya. Apalagi ini warisannya langsung dari Allah yang Allah masukkan ke dalam dada-dada kita yang bisa kita jadikan hujah, jadikan penyelamat atas izin Allah. Ya mungkin itu dari saya. Semoga saya nggak lanjutkan lagi kan sudah semakin sore ya.
Ini pun kayaknya sudah banyak ya. Dan saya juga sebelum nanti bertanya dengan Bapak itu, saya mau dimaafkan karena memang ini adalah nasihat untuk saya pribadi. Dan semoga ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan juga anak-anak sekalian. Mungkin ini langsung di sesikan dijawab atau pertanyaan.